Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Selepas jenguk kepada awak media, Fahmi Bahmit memastikan jika kondisi NM baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Niki gimana Kak Niki? Ramenya, oi. Pakai baju oranye gimana Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Kerap berkuar kebal hukum, NM kini tuai karma. Hingga Dr. Reza Gladys ingin ada 2 tersangka lagi atas dugaan keterlibatan memerasnya. Dari tragedi banjir di Tebet yang menelan korban jiwa seorang balita, yang makin panas jadi sorotan penahanan terhadap NM dan sang asisten Mail. Ternyata belum memuaskan kubu Dr. Reza Gladys sebagai korban atau saksi pelapor. Ya, semalam Dr. Reza Gladys kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menambahkan bukti-bukti baru serta mengungkapkan rencana mereka guna melaporkan 2 orang lainnya, Dr. O dan Dr. S, yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan pengancaman yang menyasarnya. Lantas, benarkah semalam diam-diam Dr. Reza Gladys sudah melaporkan Dr. O dan Dr. S ke Polres Metro Jakarta Selatan demi menambah 2 tersangka baru? Dan benarkah ini menjadi pertanda kubu Dr. Reza Gladys sudah menutup rapat-rapat pintu damai untuk para seteru mereka? Kak, kedatangannya Kak. Nanti pas pulangnya aja ya. Kami dari kuasa hukum menyampaikan ke rekan-rekan bahwa kedatangan klien kami pada saat ini adalah pertama untuk berkonsultasi dengan penyidik. Itu dulu. Ya, kemudian ada hal-hal yang kami anggap dan kami duga tindak pidana yang baru yang kami temukan terkait penyerangan martabat klien kami, merendahkan martabat klien kami, yang kemudian nanti akan kami laporkan dan penyelidik akan mendalaminya. Adanya dugaan tidak pidana. Ya, aku mau sampaikan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Terus dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya yang sudah bekerja luar biasa. Lebih jelasnya sih kita konsultasi sama penyidik dan, gitu terkait ada beberapa komentar ataupun beberapa akun gitu, itu aja sih. Ini bukan masalah puas apa tidak puas, tapi ini hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Karena kami sampai sekarang berpendapat tidak boleh hanya 2 tersangka, seperti itu. Tidak boleh hanya 2 tersangka, seperti itu. Kalau kami menganggap itu harus lebih dari 2 tersangka, yaitu 4 orang tersangka. Seharusnya ya. Ada peluang damai nggak sih? Oh, itu enggak. Nggak akan damai? Sampai sekarang untuk mengarah ke sana belum ada pembicaraan seperti itu. Tadi saya meyakini Niki tidak sendiri. Saya ya, karena beredar voice record bahwa ada rekaman orang lain yang menyarankan untuk saya nggak tahu ya apa Mail dulu atau Niki dulu yang disebut namanya. Berarti kan tidak hanya mereka berdua ya. Telepon itu Dr. Oki dengan Reza Gladys kan? Yang ada percakapan itu. Nah, itu. Nah, jadi kalau menurut saya enggak lah, kan ada percakapan di situ. Diduga itu suara Dr. Oki dengan Dr. Reza Gladys. Sementara itu, 2 hari pasca penahanan kliennya, Fahmi Bahmit, kuasa hukum NM dan Mail, kemarin akhirnya datang menjenguk. Selepas jenguk kepada awak media, Fahmi Bahmit memastikan jika kondisi NM baik-baik saja
dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sayangnya tak seperti biasanya, Fahmi Bahmid kali ini terkesan pelit bicara dan bahkan berusaha menghindar. Lantas benarkah Loli juga akan segera menjenguk sang bunda? Dan bagaimana pula kabar terkini dari surat permohonan penangguhan yang dilayangkan Loli? Alhamdulillah sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Sudah dilakukan tes kesehatan, Kak? Sudah ketemu, alhamdulillah baik-baik aja. Kenapa? Surat yang ditulis kalau boleh wajib penjamin gimana, Bang? Siapanya penjamin? Loli. Loli gimana, Bang? Loli baik, alhamdulillah. Kenapa? Sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Loli bakal datang nggak, Bang? Loli udah datang belum, Bang? Loli sebentar lagi mungkin, tapi nggak hari ini ya. Oh, bukan hari ini, Bang. Sebenarnya banyak kasus ya, ketika ada salah satu anggota keluarga yang masuk atau terkena kasus hukum, seringkali juga anggota keluarga lain mengadakan pembelaan, permohonan kepada yang berwajib atau yang berwenang untuk adanya keringanan hukuman. Dan dalam kasus ini bisa saja memang ini terjadi pada hubungan antara anak dan ibu, di mana bisa saja anak menulis surat untuk mengetuk hati nurani yang berwajib untuk sedikit memberikan keringanan kepada sang ibu. Langkah Loli yang siap menjadi penjamin penangguhan penahanan sang bunda membuat Rasman Nasution yang saat ini sedang berseteru dengan NM serta pengacara Pitra Romadoni ikut angkat bicara. Menurut Rasman, Loli tak bisa menjadi penjamin ibunya lantaran usianya yang masih di bawah umur. Hal senada pun diungkapkan oleh Pitra Romadoni. Pitra juga menyoroti aksi NM yang selama ini kerap berkoar jika dirinya kebal hukum. Tapi nyatanya tersandung kasus hukum yang terhitung berat, yaitu dugaan pemerasan 5 miliar dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara. NM nyatanya tetap saja diproses dan bahkan sudah ditahan secara resmi oleh penyidik alias tidak kebal hukum. Dia nanti akhirnya kalau ini tidak ada penangguhan, karena syarat penangguhan berat, ancaman hukumnya 20 tahun, Surat permohonan penangguhan oleh Loli. Pertanyaannya, Loli bisa nggak mengajukan? Karena anak di bawah umur, mana bisa, bos? Dia untuk diri dia saja belum bebas dia, bagaimana menjamin orang lain? Karena anak di bawah umur, mana bisa, bos? Kalau menurut saya itu penangguhan penahanan yang sia-sia. Karena kalau kita mengerti hukum, orang yang di bawah umur itu tidaklah cakap hukum. Sehingga apa yang dia buat dalam perikatan hukum itu tidak sah dan tidak berlaku di mata hukum. Penangguhan penahanan itu akan dikabulkan itu merupakan hak subjektivitas daripada penyidik. Yang pasti kalau ancaman pidananya itu di atas 5 tahun, itu sangat sulit sekali untuk dikabulkan penangguhannya. Karena penegakan hukum yang berkeadilan dengan melakukan penahanan itu sudah tepat dilakukan oleh penyidik kepolisian gitu. Sebagai sahabat yang kini justru menjadi seteru berat, Fitri Salhuteru pun menyindir NM yang berulang kali terlibat permasalahan hukum dan juga berseteru dengan pihak lain di tengah posisinya sebagai single parent. Sayangnya, kasus yang menjerat NM saat ini terbilang berat, sehingga sulit bagi NM untuk lolos dari jerat hukum seperti kasus-kasusnya yang dulu. Setali 3 uang dengan Fitri Salhuteru, Zanzabella yang dulu juga kerap diserang oleh NM mengaku mendukung 100% penahanan NM karena tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Zanzabella juga menyentil modus NM yang akan melibatkan anak-anaknya diduga untuk bisa mendapatkan penangguhan penahanan atau bebas dari jerat hukum. Bahkan Zanzabella menyindir NM yang dulu sempat sesumbar menyuruh melaporkan diam-diam. Kasihan.
Mudah-mudahan dengan kejadian ini tepat di bulan ulang tahun dia menjadikan perenungan Niki yang sangat berarti di hidup dia ke depan. Kalau disayangkan, ya bukan hal yang harus disayangkan ya. Kalau melihat kasus yang Niki hadapi kan bukan kasus-kasus yang seperti biasa dia hadapi. 2 kali saya ketemu dia, menemani dia dalam masalah di kepolisian kan, undang-undang ITE yang dikenakan kan. Akhirnya berakhir dengan kebebasan Niki karena tidak terbukti gitu kan ya. Tapi kalau ini kan dugaannya TPPU kalau nggak salah kan, pemerasan dan TPPU ya, ini pasal yang dikenakan kan pasal yang sangat serius ya. Tentu Niki harus siap membuktikan kalau memang dia tidak bersalah nanti di persidangan. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia jangan menghilang, jangan menghilang. Baguslah, artinya ini hal yang biasa juga ketika ada seseorang yang melaporkan, lalu setelah di BAP ditetapkan menjadi tersangka, akhirnya ditahan, itu biasa dan bagus. Ya sesuai dengan keinginan dia, kan dia selalu berkoar-koar katanya kalau mau ngelaporin gue itu diam-diam katanya. Nah Dokter Reza mantap berhasil itu, Dokter Reza mantap berhasil itu. Nggak bisa, itu nggak bisa kita ikutin. Kenapa? Ada berapa banyak tahanan wanita, seorang ibu yang meninggalkan anaknya. Itu. Jadi kalau misalnya dia menggunakan penangguhan atas jaminannya anaknya, atau dia mengatasnamakan anaknya, kayaknya nggak perlu. Atau tidak diberlakukan sama dia, tapi diberlakukan juga untuk tahanan lainnya. Begitu. Jadi saya akan kawal kasus ini hingga putusan akhir. Goal saya adalah ketika dia melakukan pidana dan dia dihukum, itu sudah goals, itu udah bagus, itulah hukum yang sebenarnya, itulah hukum yang sebenarnya.